チャンネル登録お願いね。 5 fakta Juken, teknik bela diri khas dari keluarga Hyuga di Naruto. Di serial anime Naruto ada beberapa teknik bela diri mulai menggunakan tangan kosong hingga menggunakan senjata tajam. Dari sekian banyak teknik di seri ini, ada satu yang cukup dikenal oleh para penggemar yaitu Juken atau Gentle Fist. Apa sih teknik bela diri Juken ini? Juken adalah sebuah teknik bela diri tangan yang menjadi ciri khas keluarga atau klan Hyuga di serial Naruto. Mungkin dua karakter yang paling kita kenal sering menggunakan teknik ini adalah Hinata dan Neji Hyuga. Penasaran dengan Juken? Simak fakta-faktanya berikut ini. 1. Cara bela diri Juken. Juken memiliki beberapa cara dan teknik untuk digunakan, namun dasarnya Juken digunakan untuk mengganggu organ dalam dari lawan, termasuk jalur cakra. Malah efeknya tidak hanya mengganggu jalur cakra, namun juga bisa digunakan untuk menutup aliran cakra. Bagaimana cara mengganggu aliran cakra lawan? Pengguna dari Juken akan menggunakan cakra miliknya sendiri dan memasukkannya ke dalam aliran cakra lawan. Penyaluran cakra ini dilakukan melalui tangan sang pengguna. Cakra yang masuk dan mengganggu aliran cakra lawan bisa merusak organ dalam dari lawannya, bahkan hanya dengan sentuhan lembut sekalipun. Karena itu jurus ini disebut sebagai Juken atau Gentle Fist. Tidak hanya merusak organ dalam, teknik ini juga bisa digunakan untuk menutup cakra. Saat cakra ditutup, sang lawan tidak hanya sulit bergerak, namun juga tidak bisa mengeluarkan jurus atau jutsu untuk melawan balik, hingga dia bisa menjadi sasaran empuk. 2. Juken bisa digunakan oleh semua ninja yang ingin mempelajarinya, tapi lebih maut saat dipadukan Byakugan. Ninja yang tidak memiliki Byakugan juga bisa menggunakan Juken. Salah satunya adalah anak dari Hinata, yaitu Boruto. Namun dilengkapi dengan Byakugan, maka teknik bela diri Juken akan semakin berbahaya. Dengan Byakugan, pengguna Juken bisa melihat Tenketsu dari lawan. Tenketsu adalah jalur atau titik dalam tubuh di mana cakra keluar. Total ada 361 Tenketsu dalam tubuh manusia di serial Naruto. Ukuran Tenketsu sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan dengan saringan sekalipun. Hanya mata Byakugan yang bisa melihat lubang Tenketsu dalam tubuh manusia, karena menjadi jalur keluarnya cakra. Tenketsu digunakan oleh para ninja untuk menggunakan cakra di luar tubuh. Contohnya saat cakra dikeluarkan lewat lubang Tenketsu di kaki, sehingga mereka bisa berjalan di air atau tembok. Tenketsu juga digunakan untuk menyalurkan cakra yang nantinya menjadi jutsu seperti Chidori maupun Rasengan. Hanya keluarga Hyuga yang bisa mengeluarkan cakra dari 361 titik Tenketsu dan menjadikannya sebagai jurus. Contohnya adalah Hake Rokujion So. Jurus ini memanfaatkan Byakugan, pengembangan teknik Juken sekaligus pemahaman tentang Tenketsu. Hake Rokujion So akan mengunci musuh dalam jarak pandangnya, menandai semua 361 titik Tenketsu milik musuh. Lalu dengan kemampuan mengeluarkan cakra dari 361 titik Tenketsu milik tubuhnya sendiri, dia akan melakukan teknik bela diri Juken dan menutup 361 Tenketsu milik lawan. Jika ini terjadi, bahkan lawan akan kesulitan berdiri. Saat kesulitan berdiri ini, biasanya Neji akan meremehkan musuhnya saat Naruto pertama. Dan biasanya musuh tersebut akan menyerah, karena mau bagaimanapun membutuhkan proses tertentu untuk dapat mengembalikan aliran cakra seperti sedia kala hingga bisa kembali menggunakan cakra dan menggerakkan tubuh. 3. Keunikan Juken yang dapat menyerang dan menyembuhkan. Menurut Neji, teknik Juken dalam mengalirkan cakra keluar melalui tangan sangat berguna melawan apapun yang terbuat dari cakra. Contohnya adalah jaring laba-laba milik Kidomaru. Anak buah Orochimaru ini menggunakan panah dan jaring dari cakra, dan hanya pengguna Juken yang bisa menghancurkannya. Selain menghancurkan, Juken juga bisa digunakan untuk mengobati. Hinata menunjukkannya saat dia memperbaiki posisi tulang pundak Naruto yang bergeser. Juken
juga bisa berkembang menjadi bentuk tertentu seperti jurus Jutsu Shoshiken, di mana Hinata mengubah cakra Juken menjadi dua kepala singa penjaga. Dan jurus ini bisa dikombinasi dengan Haki Rokujutsu. Di anime juga Hinata menunjukkan jurus baru yaitu Sugo Hake Rokujutsu. Dengan jurus ini Hinata mengeluarkan cakra dari telapak tangannya, menjadikannya sangat tipis dan tajam, lalu menyusunnya seperti sebuah pagar atau perlindungan. Cakra tipis dan tajam ini selain bisa melindungi Hinata, juga berguna untuk memotong lawannya, bahkan sampai ke target yang kecil seperti serangga atau benda kecil lainnya yang sulit dilihat, terutama dalam kondisi terdesak. 4. Diangkat dari bela diri Tiongkok. Juken adalah teknik bela diri yang merusak organ dalam lawan, sekaligus mempengaruhi aliran cakra dan juga pergerakan tubuh dari sang lawan. Di dunia nyata atau dunia kita saat ini, ada juga jurus atau teknik bela diri mirip dengan Juken, yaitu Baguasang. Baguasang adalah salah satu dari tiga teknik bela diri utama di Tiongkok. Lainnya adalah Taiji Chuan dan Xingyi Chuan. Baguasang adalah teknik bela diri yang mempengaruhi teknik Juken. Bahkan dalam bahasa Inggris, bela diri ini diartikan sebagai trigrams palm. Sama seperti salah satu teknik dari Juken, termasuk logo Bagua atau trigrams yang muncul di bawah kaki pengguna teknik ini di dalam serial Naruto. Di Jepang, Baguasang dikenal dengan sebutan Hakezo. Dan sama seperti Juken, teknik ini juga bisa menyerang bagian dalam dari tubuh lawan dan menggunakan pergerakan. Serangannya juga kuat dan cepat serta memberikan serangan bertubi-tubi hingga sang lawan kesulitan untuk membalas serangan. 5. Salah satu teknik bela diri yang berbahaya dari Konoha. Meskipun ada 8 gerbang milik Gai, namun Juken tetap salah satu teknik yang berbahaya dari Konoha. Seperti yang dijelaskan di atas, Juken memungkinkan pengguna untuk mengalirkan cakra dari semua titik Tenketsu. Juken juga bisa merusak aliran cakra lawan dan merusak organ dalam lawannya, termasuk menutup lubang Tenketsu sehingga lawannya akan menjadi lumpuh. Sentuhan lembut pengguna Juken di tubuh sang lawan saja bisa merusak organ dalam. Karena itu jurus ini sangat berbahaya. Lebih berbahayanya lagi adalah pengguna berpengalaman yang tidak akan segan-segan melumpuhkan lawannya dengan Juken, lalu menghabisinya dengan kemampuannya yang lain. Benar-benar teknik bela diri yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, itulah 5 fakta Juken. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.